saham yang bakal kita bahas di video kali ini mengerikan. Kenapa bisa demikian? Pertama, ini di request dari teman-teman kita yang ada di kolom komentar. Seperti contoh ini dia, bahas DSSA bro, OTW to the moon. Nah, enak nih kalau kita baca komennya ya. Lanjut, kok bahas MBAP juga dong, thank you. Lanjut lagi, kok bahas MLPT dong. Habis itu, kok tolonglah dibahas dalam saham properti PUDP please. Kemudian mantap analisanya. Tolong dong bahas saham TBLA. Kenapa saya bilang saham-saham ini mengerikan? Ini alasannya. Ya, jadi kita langsung saja. Ini grafik harga sahamnya. Nah, ini saya pakainya aplikasi Bright dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Karena sekarang lagi banyak promonya. Dan promonya sangat menarik. Nih contohnya. Tuh, nah bagi kalian yang tertarik langsung daftar aja, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, pertama DSSA yang OTW to the moon teman-teman ya. Tapi ingat, semua ini opini pribadi saya teman-teman. Bisa diterima, bisa enggak, tapi dijadikan pembelajaran bersama. Mungkin boleh ya, oke. Kenapa dibilang OTW to the moon? Benar sekali, ini saham tiba-tiba bangkit dari tidurnya teman-teman. Lihat loh, ini kayak semut berjalan di dinding kan. Malu aku malu pada semut. Ini bukan semut merah sih, semut hijau ya teman-teman ya. Dia lanjut dan kenaikannya sudah mencapai, ini berapa persen nih? Ini sudah sampai hampir 700%. Bayangin teman-teman, tuh lihat. 681%. Nggak heran teman kita satu itu tadi bilang OTW to the moon. Ini bentar lagi emang sampai bulan. Bagi kamu yang udah beli di harga bawah, saya ucapkan selamat. Tapi bagi kamu yang belum ada sahamnya, saya bilang hati-hati, pasang stop loss yang ketat. Kenapa? Karena saham-saham yang biasanya naik tinggi seperti ini, turunnya nggak alang-alang. Alang-alang itu yang naik tarik-tarik tinggi itu ya, itu layang-layang ya. Maksudnya itu turunnya nggak kira-kira. Dia langsung sekali turun bisa jeblek turun dalam. Sepengetahuan atau sepengalaman saya yang sering terjepit ketika FOMO. Ih, Yung kok ngomongin itu jorok ah, itu kan hubungan sesama jenis. Bukan. FOMO itu fear of missing out. Artinya takut ketinggalan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama, saham ini sempat tidur ya. Kenapa bisa dibilang agak tidur? Karena gerakannya hanya tipis-tipis kayak gini, teman-teman. Saya yakin transaksinya ya seala kadarnya setelah itu. Tiba-tiba ada kenaikan ya, dimulai dari Desember ya, ini Desember 2023 mengalami kenaikan dan naik turun sampai sekarang posisinya sudah harganya 40-an ribu ya. Kalau kalian mau ikut kereta, pasang stop loss seketat mungkin. Mungkin kalau break di sini cepat-cepat dijual, jangan ditahan lagi. Takutnya dia turun sampai dalam dan tidur kembali, mungkin bisa di sekitar 5 ribuan. Bayangin ya, itu turunnya juga dalam banget ya. Ini untuk saham pertama DSSA. Gimana bro? Gimana masukan dari gua? Kalau nggak suka dikeluarin lagi aja. Oke, lanjut ke MLPT. MLPT ini ya, saham ini juga menurut saya agak mengerikan, bukan agak lagi ya. Kenapa bisa saya katakan mengerikan? Saham-saham yang kurang masuk kategori saya, tapi tunggu dulu teman-teman. Jika teman-teman memang punya teknik khusus, punya kemampuan khusus, saham-saham seperti ini memang bisa membawakan cuan maksimal. Oke, kenapa? Karena mohon maaf, karena ekornya panjang. Ekor yang mana? Ekor yang ini teman-teman. Lihat teman-teman ya. Ini naiknya tinggi banget dan langsung dibanting turun dan naik lagi. Bayangin kalau teman-teman yang baru masuk ke dunia saham, ini ibaratkan naik roller coaster tanpa pengaman. Jadi bisa kelempar naik dan kelempar turun seperti itu teman-teman. Kenapa saya bilang masih bisa menguntungkan bagi mereka yang scalper mungkin teman-teman. Ini momentum yang sangat bagus, gila kan teman-teman. Dari low sini bisa kebanting ke atas. Tapi bagi teman-teman yang ingin tradingnya lebih santai, lebih enak, saham-saham yang memiliki wick atau ekor sepanjang ini ya, saya mungkin teman-teman harap ya agak dijauhkan saja. Kita kasih contoh teman-teman. Ibarat kata teman-teman beli di harga sekian ya, 1.500 dan pasang stop lossnya di sini. Tuh lihat teman-teman. Ini gampang banget. Kena stop loss duluan baru dia naik lagi. Ya, ini kan bikin nyesek ya.
Beli sekali lagi berharap naik, dilempar turun ke bawah, kena stop loss 2 kali ya, seperti itu ya. Ini untuk MLPT ya. Begitu juga kawan-kawannya yang lain seperti MBAP. Kalau MBAP saya sendiri, saya lihat belakangan ini dia ada kenaikan yang signifikan. Mungkin boleh dipantau, tapi kenapa ini juga masuk dalam kategori yang mengerikan? Karena MBAP memang belakangan ini lagi downtrend teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, portofolio saya yang satu itu memang ngehunting saham-saham downtrend ya. Tapi yang baru keluar dengan selamat belakangan ini baru Asri, teman-teman. Yang lainnya masih minus agak dalam. Tuh lihat, ini masih downtrend cukup dalam. Jadi sehingga kalau teman-teman mau ngambil, biasanya kalau saya kita lebih nunggu dia ada yang namanya bullish divergence ya. Bullish divergence sempat kita bahas di video sebelumnya. Saya kasih contoh sedikit di BBRI ketika saya beli di harga 4.100 itu kita mantau teman-teman. Harganya makin turun ke bawah tapi MACD-nya makin naik ke atas. Setiap kali dia turun lebih dalam beli aja. Setiap kali dia turun lebih dalam beli lagi dan dapatkan profitnya. Setuju kan teman-teman? Ini rata-rata berfungsi untuk saham-saham big caps ya teman-teman ya. Untuk saham-saham kecil saya belum pernah testing. Tapi kalau teman-teman ketemu saham big four seperti BBRI, BMRI, BBCA, ketemu pola seperti ini, harga turunnya lebih dalam teman-teman. Teman-teman lihat di sini ya. Teman-teman lihat ini, dia makin dalam di sini naik, dia turun makin dalam di sini. Teman-teman buy saja DCA pelan-pelan, slot-slot pun nggak apa-apa. Satu lot bukan slot yang itu judul gak baik teman-teman ya. Dia naik sedikit turun lagi sampai sini beli lagi. Kenapa? Karena dia setiap kali mengalami penurunan ya itu dibarengi ya itu dengan MACD-nya naik. Jadi ini menurut saya adalah pola pembalikan. Lanjut lagi balik lagi kemana MBAP tadi ya. MBAP iya. Di sini saya lihatnya ketika dia melakukan ini nggak ada namanya bullish divergence. Memang bullish divergence biasanya hanya ditemukan di saham-saham big caps ya. Kalau kayak gini agak susah karena lihat sendiri saja ini grafiknya ya. Ini juga sahamnya menurut saya agak sepi karena candlenya ini tipis-tipis banget tiba-tiba ngejebol ke bawah. Naik tipis-tipis ngejebol ke bawah, naik tipis-tipis naik ke atas. Habis itu tipis-tipis naik ke atas. Ya, ini juga kategori saham yang berbahaya karena volumenya tipis banget ya teman-teman ya. Tapi sekali bergerak itu kuat banget ya. Jadi jangan shock kalau tiba-tiba porto tiba-tiba minus dalam. Lanjut lagi katanya PUDP ini dari sektor properti. Properti memang lagi manggung terbukti dari Asri saya sempat keluar profit ya. Saya keluar di 180 meskipun sempat naik tertinggi sampai 204 nggak apa-apa yang penting profit. Kenapa ini saya juga masuk kategori mengerikan seperti tadi adiknya MBAP. Ini sahamnya candlenya kecil-kecil teman-teman lihat ya. Ini volumenya kecil-kecil banget. Dan dia sempat ini kayaknya nggak jalan ini. Kenapa nih? Kena suspend atau apa? Jadi dia nge-strip gitu, strip terus dia naik. Ini biasanya kalau saham-saham yang agak bermasalah itu saya agak jauhin juga teman-teman. Alasannya kenapa? Saya pernah kejepit saham KPIG ya, itu di porto saya yang Brex ini ya, itu untuk trading saham harian. Kalau di suspend kita yang deg-degan teman-teman. Kenapa? Duit kita ketahan, nggak bisa diapa-apain. Bayangin kalau ke suspend, ini kayaknya di suspend ya teman-teman ya. Ini mau gimana pun kagak bisa jual ya. Mending saham kita merah dan bisa dijual ketimbang di suspend. Setuju nggak? Kalau setuju like dulu dong videonya ya. Atau belum subscribe juga boleh subscribe terlebih dahulu. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini dia. Ini juga pergerakannya agak mengerikan. Jadi teman-teman lihat ya. Ketika orang happy dia udah naik banyak ya. Dan bayangin kalau kita FOMO beli di atas, kejepitnya sakit banget, turunnya nggak alang-alang, langsung dibanting turun sampai seperti ini. Tuh lihat teman-teman. Naiknya dari sini ke sini itu 77%. Bantingannya juga mengerikan juga, turun sampai sini ya 44% ya. Jangan sampai kita ngambil di titik paling atas, itu udah nggak kebayang kapan keluarnya, saya juga kagak tahu. Mending kejepit saham BBCA, itu keluarnya pasti ada waktu untuk kita keluar ya. Lanjut lagi kita udah PUDP kemudian TBLA. TBLA juga merupakan salah satu saham yang weak atau ekornya panjang-panjang teman-teman ya. Jadi opini saya memang teman-teman saya agak menjauhi saham yang ekornya panjang-panjang seperti ini. Balik lagi kalau kamu memang scalper ya, scalper ini mungkin manfaat enak ketemu saham-saham seperti ini. Setuju nggak? Bayangin aja kita beli di bawah sini ya, ekornya panjang ke atas kan kita udah cuan duluan ya kan.
hitungan menit kita udah keluar. Tapi kalau kita yang nge-swing atau dalam jangka panjang, ini bikin shock banget teman-teman ya. Tiba-tiba, wah, porto saya hijau ya, ditinggal bentar, tiba-tiba balik merah. Terbukti ini ekornya bisa sepanjang ini dan dia tutup closing di merah. Ya, dan ini juga ketika dia nggak ada yang istilahnya main, dia tercenderung agak sepi dan nggak terlalu bergerak. Bagaimana ya teman-teman ya. Oke, jadi ini beberapa saham kategori mengerikan bagi saya. Kalau bagi teman-teman, saham mengerikan itu seperti apa sih? Ya teman-teman, jadi itulah saham-saham request dari teman kita. Ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak karena memang saya kurang cocok kepada kriteria-kriteria seperti saham yang baru kita bahas ini. Tapi juga mungkin ada di luar sana yang stylenya memang mencari saham-saham seperti ini. Yaps, semua balik lagi ke style masing-masing. Tidak ada salahnya karena disitulah seni dari pasar saham. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, langsung tulis saja di kolom komentar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu di sini. Sampai ketemu lagi di video yang di sini.